Sistem Super Devouring. Bab 861 memasuki kota kekaisaran. Kota Silverwing agak jauh dari ibu kota kekaisaran. Husin sedang menjalankan misi di suatu tempat sebelumnya dan kebetulan berada di dekatnya, jadi dia datang begitu cepat. Ye Xuan dan keempat orang lainnya menghabiskan waktu 5 hari dalam perjalanan sebelum tiba di ibu kota kekaisaran. Pada saat yang sama, ketika mereka tiba di ibu kota kekaisaran, Luo Luo hampir selesai memurnikan kekuatan obat dari pil esensi darah giok. Luo Luo, tekan itu. Jangan menerobos begitu cepat, kalau tidak kamu akan dicurigai. Ye Xuan buru-buru berkata kepada Luo Luo. Luo Luo adalah orangnya. Semakin kuat kekuatan Luo Luo, semakin bermanfaat baginya. Namun, sekarang mereka telah tiba di ibu kota kekaisaran dinasti Pesona Rubah. Jika kekuatan Luo Luo berkembang terlalu cepat, akan menjadi bencana jika terekspos. Baiklah, saya tahu, Tuan Muda. Luo Luo menjawab. Jika dia tidak sengaja menekannya, dia akan menerobos ke tahap tengah keempat dari yang tertinggi. Segera, Husin memimpin ketiganya ke kota kekaisaran. Hu Jie, aturlah untuknya, Luo Luo, ikutlah denganku. Husin langsung membawa Luo Luo pergi. Untungnya, Ye Xuan dan Luo Luo dapat berbicara lintas ruang, yang jauh lebih nyaman daripada mata kontrol. Tuan, saya Kapten Pengawal Kekaisaran. Saya akan mengatur Anda untuk menjadi wakil kapten tim nanti. Bisik Hu Jie. Baiklah, terserah Anda. Berikan saya salinan informasi keluarga kerajaan saat waktunya tiba. Ye Xuan mengangguk. Ya. Hu Jie mengangguk. Sekarang, pelayan Ye Xuan hanya Hu Jie, dan ada 4 posisi tersisa. Namun, dia ragu-ragu dalam hatinya apakah akan menggunakan titik kemajuan kecil itu untuk meningkatkan garis keturunan klan Dewa Mata Langit. Hanya ada satu rute kemajuan untuk garis keturunan klan Dewa Mata Langit, dan satu titik kemajuan dapat meningkatkan efek semua mata langit. Selain itu, kuota kontrol mata kontrol juga dapat ditingkatkan menjadi 10, yang sangat hemat biaya. Namun, binatang pemakan sangat sedikit, jadi jangan menggunakannya jika Anda bisa, dan bicarakan tentang itu jika perlu. Tuan, ini kediaman Anda. Hu Jie berkata dengan hormat. Baiklah. Ye Xuan tidak memiliki persyaratan untuk kediaman tersebut, asalkan ia diberi sedikit ruang. Setelah menenangkan Ye Xuan, Hu Jie langsung pergi, sementara Ye Xuan menunggu di kamar untuk mendapatkan informasi keluarga kerajaan Hu Jie. Namun, saat menunggu, tiba-tiba, seseorang melangkah ke dalam jangkauan indranya. Ada 3 orang, dan mereka berjalan tergesa-gesa, tampaknya dengan niat jahat. Siapa? Ye Xuan membuka pintu dengan sedikit terkejut, dan mendapati bahwa mereka adalah 3 rubah muda. Apakah Anda wakil kapten tim kami yang baru? Kata seekor rubah muda yang memimpin. Sekarang, Ye Xuan mengerti siapa mereka bertiga. Mereka seharusnya adalah 3 anggota tim Hu Jie. Wakil kapten tim Hu Jie sebelumnya meninggal saat menjalankan misi, jadi posisi wakil kapten kosong. Ya, kalian adalah anggota timku, kan? Ye Xuan berkata dengan mata menyipit. Pada saat yang sama, ia juga melihat ketiga orang itu. Ketiganya berada di puncak 3 tertinggi dan memiliki kekuatan yang baik. Siapa anggota timmu? Jika kau ingin menjadi wakil kapten kami, itu tergantung pada kekuatanmu. Pemuda terkemuka itu berteriak dingin. Benar saja. Ye Xuan sudah menebak niat mereka, jadi dia keluar dari rumah dan bertanya, bisakah kita bertarung secara pribadi di kota kekaisaran? Tidak apa-apa di daerah ini, selama kita tidak membuat terlalu banyak keributan. Pemuda terkemuka itu menjawab. Benarkah? Ye Xuan berjalan keluar dan berkata, kalau begitu, kalian bertiga harus bersatu. Begitu. Kata-kata ini keluar, mereka bertiga terkejut. Ye Xuan berada di level yang sama dengan mereka, tetapi dia berani menantang mereka bertiga sendirian. Dia benar-benar mencari kematian. Karena kau mencari kematian, jangan salahkan kami, ayo. Pemuda terkemuka itu berteriak dengan suara rendah dan meraih dengan cakar. 30% dari niat cakar. Ye Xuan baru memahami 30% dari niat pedang sekarang, tetapi dia memiliki darah dewa pedang, jadi bagaimana dia bisa takut pada mereka? Swiss. 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 Cahaya dingin menyala, dengan mudah mengalahkan niat cakar pemuda yang memimpin, dan kemudian menebas tubuh lawan. Bang! 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 3 pemuda suku rubah di puncak level 3 tertinggi langsung terlempar oleh Ye Xuan, dan Ye Xuan bahkan menunjukkan belas kasihan, jika tidak, mereka akan jatuh. Mengalahkan 3 lawan dengan level yang sama dalam sekejap, kekuatan ini cukup untuk mengejutkan ketiga orang itu.
Apa yang kamu lakukan? Pada saat ini, Hu Jie tiba-tiba berjalan cepat. Sebenarnya, Ye Xuan telah menemukan bahwa Hu Jie telah tiba, tetapi dia memintanya untuk menunggu di luar. Bagaimanapun, dia harus mengambil tindakan ketika saatnya untuk mengambil tindakan. Jika Ye Xuan bersembunyi, ketiga orang ini pasti tidak akan mematuhinya. Kapten. Ketiga orang itu tidak terluka parah, dan buru-buru bangkit dari tanah dan berteriak. Mulai sekarang, dia akan menjadi wakil kaptenmu. Jika ada yang tidak patuh, ajukan pemindahan. Hu Jie berkata dengan dingin. Ya. Ketiganya menjawab, dan kemudian pergi dengan malu. Ini hanya kejadian kecil. Jika ketiga orang ini berani memprovokasi Ye Xuan di luar, Ye Xuan tidak akan keberatan membunuh mereka semua. Tuan, ini informasi yang Anda inginkan. Hu Jie berjalan mendekat dan berkata dengan suara yang hanya bisa didengar oleh mereka berdua, dan menyerahkan cincin Qian Kun. Bagus sekali. Ye Xuan menerima cincin Qian Kun, lalu bertanya lagi, apa manfaat menjadi pengawal kerajaan? Ya. Hu Jie buru-buru menjelaskan kepada Ye Xuan. Setelah mendengarkan, mata Ye Xuan berbinar, wakil kapten dan di atasnya dapat memasuki paviliun bayangan terapung setiap bulan untuk menyaksikan para master bertarung di bayangan mengambang selama 1 hari. Paviliun bayangan terapung adalah tempat yang didedikasikan untuk memahami niat pedang dan niat pisau. Niat pedang, niat pisau, niat cakar, del. Semuanya dipahami dengan bakat, dan beberapa orang telah memahami 50% atau bahkan 60% niat pedang ketika mereka menjadi malapetaka tertinggi keempat. Bakat Ye Xuan tidak buruk. Jika dia pergi ke paviliun bayangan terapung untuk mengamati selama sehari, dia mungkin mendapatkan sesuatu. Baiklah, aku tahu. Ye Xuan mengangguk, lalu meminta Hu Jie untuk membawanya ke paviliun bayangan terapung. Hu Jie telah memberikan token identitas kepada Ye Xuan, dan dengan token identitas ini, dia dapat masuk dan keluar dari paviliun bayangan terapung. Paviliun bayangan terapung memiliki total 6 lantai. Lantai pertama untuk bayangan mengambang tempur dengan niat pedang setengah jadi hingga niat pedang 100%, lantai kedua untuk niat pedang 150% hingga niat pedang 20%, dan seterusnya. Ye Xuan langsung masuk ke paviliun bayangan terapung. Ada lusinan ruang bayangan mengambang di lantai pertama, 10 di antaranya adalah bayangan mengambang dengan niat pedang. Namun, lantai pertama untuk niat pedang setengah jadi hingga niat pedang 100%, dan orang-orang di ruang bayangan mengambang itu mungkin anak-anak. Dia langsung menuju ke lantai 4, di mana juga terdapat banyak ruang bayangan mengambang, semuanya ditandai dengan niat pedang, niat pisau, del. Bayangan mengambang dari Jenderal Perkasa 100 tahun yang lalu. Mata Ye Xuan menyapu dan jatuh pada ruang bayangan mengambang pertama di sisi kirinya. Ada juga sebuah prasasti batu yang menjelaskan tentang Jenderal Perkasa di sebelahnya. Jenderal Perkasa dari dinasti Rubah Tampan adalah seorang master dari 5 master tertinggi di masa jayanya. Ini hanyalah bayangan mengambang pertempuran di masa mudanya. Ye Xuan masuk tanpa mengatakan apapun. Tidak ada seorang pun di ruang bayangan mengambang ini. Ye Xuan mengeluarkan token identitasnya dan meletakkannya di atas panggung batu. Bab 862, Paviliun Bayangan Terapung. Wow! Tiba-tiba, sebuah gambar muncul di dinding batu. Itu adalah seorang pria dari klan Rubah, tetapi rambutnya berwarna emas yang langka. Sebagian besar orang di dinasti mantra Rubah adalah Rubah putih, dan hanya sedikit yang memiliki rambut lainnya, jadi anggota keluarga kerajaan dinasti mantra Rubah bermarga Bai, bukan Rubah atau emas. Ye Xuan mulai memperhatikan bayangan yang mengambang itu. 2 orang di bayangan yang mengambang itu mulai bertarung. Jenderal yang perkasa itu cukup tampan dan heroik ketika dia masih hidup, dan lawannya adalah seorang pria tua dari klan raksasa. Keduanya bertarung dengan keras. Meskipun jenderal yang perkasa ini baru berada di tahap awal dari yang tertinggi ketiga saat ini, dia sebenarnya telah memahami 35% dari niat pedang. Dia memiliki bakat yang bagus. Ye Xuan berpikir, dan mulai memperhatikan dengan saksama. Bayangan yang mengambang ini dipilih dengan saksama oleh dinasti mantra Rubah. Bayangan itu sangat berguna untuk memahami niat pedang. Meskipun Ye Xuan tidak melihat pertempuran itu dengan matanya sendiri, dia merasakan hal yang sama. Setelah beberapa saat, dia memiliki banyak pemahaman baru tentang niat pedang. 1 jam. 2 jam. Tepat setelah Ye Xuan menontonnya ribuan kali, dia akhirnya mendengar suara prompt. Ding, 30% dari niat pedang telah berubah, dan saat ini menjadi 35% dari niat pedang. Setelah mendengar nada prompt ini, Ye Xuan juga terkejut.
Dia menerobos sambil menonton. Bakatnya tidak seburuk yang dia bayangkan. Terima kasih, Jenderal yang perkasa. Ye Xuan menggunakan token identitas untuk menutup bayangan yang mengambang. Saat ini, dia menghabiskan lebih dari 3 jam. Masih ada 20 jam. Saya memperkirakan bahwa saya setidaknya dapat meningkatkan hingga 40% dari niat pedang. Mata Ye Xuan berbinar. Dia memasuki ruang bayangan mengambang lainnya. Kali ini, dia bertarung dengan seorang master yang telah memahami 40% dari niat pedang. Kali ini, dia menghabiskan 8 jam penuh untuk mengubah 35% dari niat pedang menjadi 40% dari niat pedang. Paviliun bayangan mengambang ini benar-benar tempat yang bagus. Hanya dalam waktu setengah hari, aku telah meningkatkan niat pedangku hingga 10%. Kekuatanku saat ini telah meningkat setidaknya 5 kali lipat dibandingkan sebelumnya. Ye Xuan menjadi semakin bersemangat saat memikirkannya. Saat ini, kekuatan serangannya sebanding dengan tahap tengah keempat dari Supreme. Tubuh emas Supreme sedikit lebih lemah, mungkin hanya tahap tengah keempat dari Supreme. Namun, dia juga mendapat token yang menyimpan sejumlah besar keberuntungan naga di alam rahasia Putri Rubah. Dia hanya memurnikan kurang dari seperlimanya. Ketika dia memurnikan semua keberuntungan naga ini, dia setidaknya dapat meningkatkan tubuh emas Supreme ke tahap tengah keempat dari Supreme, atau bahkan puncak keempat dari Supreme. Masih ada 12 jam tersisa, pergilah ke lantai 5 untuk melihatnya. Ye Xuan siap menggunakan semua 12 jam yang tersisa. Mungkin dia bisa meningkatkan niat pedang menjadi 45%. Orang yang telah memahami 40% dari niat pedang sudah menjadi master dalam keluarga kerajaan. Umumnya, mereka berada di tahap tengah keempat dari Supreme atau puncak keempat Supreme. Ye Xuan langsung menuju ke lantai 5. Namun, dia tidak menyangka bahwa 6 ruang bayangan mengambang dari niat pedang di lantai 5 benar-benar digunakan oleh orang-orang. Tragis, tunggu dan lihat apakah ada yang pergi. Ye Xuan menunggu di luar ruang bayangan mengambang. 2 jam kemudian, seseorang benar-benar keluar dari ruang bayangan mengambang. Ini adalah pria klan rubah setengah baya dengan aura yang kuat, setidaknya puncak dari bencana tertinggi keempat. Dia melirik Ye Xuan dan kemudian langsung turun ke bawah. Ye Xuan tidak pilih-pilih. Dia berjalan langsung ke ruang bayangan mengambang dan mulai mengamati. 3 jam. 6 jam. 9 jam. Segera, Ye Xuan menghabiskan sisa 12 jam, dan kemudian dia pergi tanpa daya. Dalam 12 jam ini, dia tidak mendapatkan apa-apa. Kesadaran pedangnya meningkat pesat. Jika dia diberi beberapa jam lagi, dia bisa mengubah kesadaran pedangnya menjadi 45%. Namun, tepat ketika dia meninggalkan ruang bayangan mengambang. Bajingan, kamu membuatku menunggu setengah hari. Tiba-tiba terdengar suara yang tidak selaras. Ye Xuan mengerutkan kening dan menoleh untuk melihat ke atas. Dia mendapati seorang pemuda rubah yang mengenakan seragam kapten pengawal kekaisaran datang. Tahap tengah dari yang tertinggi keempat. Ye Xuan mengangkat alisnya. Para kapten pengawal kekaisaran memiliki kekuatan yang berbeda. Hu Jie dianggap yang paling lemah di antara para kapten, hanya di tahap awal dari yang tertinggi keempat, dan yang terkuat mencapai puncak yang tertinggi keempat. Pemuda rubah di depannya berada di tahap tengah dari yang tertinggi keempat, dan kekuatannya tidak buruk. Seorang wakil kapten berani datang ke lantai 5, apakah kamu mencari kematian? Pemuda rubah itu berjalan mendekat dan menunjuk langsung ke hidung Ye Xuan dan berkata, jika seseorang berani menunjuk hidung Ye Xuan seperti ini di luar, Ye Xuan pasti akan menghajarnya, tetapi sekarang bukan tempat untuk membuat masalah. Mengejar kekuatan itu penting, tetapi kamu tidak boleh terlalu ambisius. Keluar dari sini dan pergi ke lantai 4. Jangan biarkan aku melihatmu lagi. Pemuda rubah itu berkata, dan berjalan melewati Ye Xuan. Wajah pria ini benar-benar membuat Ye Xuan muak, tetapi sebelum Ye Xuan sempat berbicara, dia memasuki ruang bayangan mengambang dan menutup pintu ruang bayangan mengambang dengan suara, boom. Kamu sangat cepat bersembunyi. Lain kali aku melihatmu, aku akan membiarkanmu merasakan apa artinya patah hati. Ye Xuan mendengus dalam hatinya. Jika pemuda rubah itu tidak berlari cepat, dia pasti akan menyeretnya ke panggung pertempuran dan menyiksanya dengan kejam. Namun, fakta bahwa pihak lain dapat memasuki ruang bayangan mengambang tadi berarti pihak lain juga memiliki 40% dari niat pedang dan sedang berusaha mencapai 45% dari niat pedang. Memiliki ayah yang baik itu luar biasa. Aku telah melihat bayangan mengambang itu sejak aku masih kecil. Ye Xuan sedikit tidak berdaya, lalu berjalan keluar dari paviliun bayangan mengambang.
Memiliki ayah yang baik itu bagus, tetapi menggunakan saudara kembarmu sendiri untuk meningkatkan kekuatanmu bahkan lebih hebat. Kamu memiliki latar belakang yang kuat, tetapi begitu juga orang lain. Jika ayahmu bukan penguasa alam semesta, pasti ada seseorang yang lebih kuat dari ayahmu. Ini adalah pepatah yang mengatakan bahwa selalu ada seseorang yang lebih baik darimu. Ye Xuan kembali ke kediamannya. Dia telah menyalin informasi Hu Jie ke ruang melahap sebelumnya, tetapi sebagian besar dari mereka berasal dari pengawal kekaisaran. Bagaimanapun, Hu Jie hanyalah seorang pemimpin tim. Ketika dia kembali ke kediamannya, Hu Jie sudah menunggu di sana. Tuan, ini semua kekayaanku. Hu Jie menyerahkan cincin Qian Kun kepada Ye Xuan. Dia tumbuh di kota kekaisaran sejak dia masih kecil. Setelah menjadi anggota pengawal kekaisaran, dia memberikan banyak kontribusi kepada keluarga kerajaan, jadi kekayaannya juga sangat besar. Pada saat ini, wilayah Ye Xuan akan mencapai belenggu puncak ketiga alam tertinggi. Hal-hal ini sudah cukup baginya untuk menerima kesengsaraan guntur. Oke. Ye Xuan menerima cincin Qian Kun dan kemudian menelannya langsung. Ding, tuan rumah telah mencapai belenggu puncak tiga kesengsaraan tertinggi, dan dapat menerima kesengsaraan tertinggi. Tingkat keberhasilan kesengsaraan saat ini adalah 100%. Apakah kamu ingin melewati kesengsaraan? Perintah sistem berbunyi di benaknya, dan Ye Xuan langsung memilih ya. Ding, mulai melewati kesengsaraan. Sekarang, Ye Xuan melewati kesengsaraan tertinggi keempat, total 4 guntur kesengsaraan tertinggi, masing-masing lebih kuat dari yang sebelumnya. Namun, sistem devouring mengingatkan Ye Xuan bahwa tingkat keberhasilannya dalam melampaui kesengsaraan adalah 100%, jadi dia sama sekali tidak khawatir. Boom! Segera, guntur kesengsaraan tertinggi pertama menyambar, diikuti oleh yang kedua, ketiga, dan keempat. Ding, kesengsaraan berhasil dilampaui, dan level saat ini adalah tahap awal dari kesengsaraan tertinggi keempat. Bab 863, Menjalankan Misi. Ding, kesengsaraan berhasil, dan level saat ini adalah tahap awal dari kesengsaraan keempat tertinggi. Mendengar ini, Ye Xuan tidak bisa menahan napas lega, dan akhirnya berhasil menembus ke kesengsaraan keempat tertinggi. Kesengsaraannya juga menarik banyak penonton, tetapi orang-orang ini segera bubar. Bagaimanapun, tidak ada yang bisa melewati kesengsaraan keempat tertinggi. Ada banyak wakil kapten tim di pengawal kekaisaran yang merupakan kesengsaraan keempat tertinggi. Selamat, Tuan. Bisik Hu Jie. Baiklah, pergilah dan sibukkan dirimu. Ye Xuan mengangguk tanpa suara. Kali ini dia berhasil melewati kesengsaraan, berkat kekayaan Hu Jie. Oleh karena itu, dia masih cukup berterima kasih kepada Hu Jie, dan tidak akan membunuh Hu Jie seperti dia membunuh banteng barbar tertinggi dan pria paruh baya manusia. Dalam beberapa hari berikutnya, Ye Xuan juga terus memurnikan keberuntungan naga di kamarnya, dan kemudian meningkatkan tubuh emas tertinggi. Setelah terobosan, tubuh emas tertingginya menjadi jauh lebih kuat. Dia memperkirakan bahwa jika niat pedang belum dipahami hingga 40%, itu tidak akan menyakitinya. Namun, pada hari kelima setelah dia memasuki kota kekaisaran. Tuan, bisakah saya menerobos? Suara Luo-Luo tiba-tiba terdengar di benak Ye Xuan. Ya, jawab Ye Xuan. Sebelum memasuki kota kekaisaran, Luo-Luo sudah berada di tahap awal alam tertinggi keempat, jadi terobosannya tidak memerlukan kesengsaraan. Setelah beberapa saat, Tuan, saya berhasil menerobos. Luo-Luo melaporkan lagi, nadanya sedikit bersemangat. Ya. Ye Xuan menjawab, dan kemudian bertanya, Luo-Luo, berapa lama kamu bisa menonton bayangan mengambang setiap bulan? Bayangan mengambang. Tidak ada batasan waktu untuk pemujaan kerajaan kita. Kamu bisa menontonnya jika kamu mau. Tapi aku adalah fokus pelatihan. Jika kamu mau, aku bisa mendapatkan satu set untukmu. Jawab Luo-Luo. Tidak terbatas. Ye Xuan mengangkat alisnya. Ini adalah celahnya. Namun, dia 9 tahun lebih tua dari Luo-Luo, dan wilayahnya tidak setinggi Luo-Luo, jadi kualifikasinya tidak disukai oleh keluarga kerajaan. Baiklah, ambilkan satu set untukku. Ye Xuan sangat gembira dan langsung berteriak. Luo-Luo sangat membantu. Lagi pula, dia hanya bisa pergi ke paviliun bayangan terapung 1 hari dalam sebulan, dan kemajuannya terlalu lambat. Jika dia bisa mendapatkan satu set bayangan mengambang, transformasi niat pedang akan jauh lebih cepat. Sehari kemudian, Luo-Luo datang kepadanya secara langsung dan membawa satu set bayangan mengambang dengan niat pedang. Gadis, kamu telah banyak membantu.
Ye Xuan segera menerima satu set batu bayangan mengambang. Tuan, satu set bayangan mengambang ini hanya memiliki 50% dari niat pedang. Aku tidak bisa mendapatkan yang lebih tinggi. Luo Luo cemberut dan berkata. Tidak apa-apa, 50% sudah cukup. Ye Xuan menyentuh rambut Luo Luo dengan penuh kasih sayang, dan yang terakhir juga sangat menikmatinya. Meskipun mereka berdua hanya dalam hubungan tuan pelayan, Ye Xuan telah lama menganggap Luo Luo sebagai saudara perempuan, dan Luo Luo melakukan hal yang sama. Tuan, saya juga telah memahami 45% dari niat cakar. Dalam beberapa hari, saya akan keluar untuk menjalankan misi. Bisakah saya memilih tim Anda? Tanya Luo Luo. Melaksanakan misi, ya. Ye Xuan mengangguk. Luo Luo adalah pemuja keluarga kerajaan, dan wajar baginya untuk memimpin beberapa tim saat dia keluar untuk menjalankan misi. Saya mendengar bahwa misi kali ini adalah untuk mencari klan banteng barbar dan 4 kesengsaraan tertinggi dari ras manusia. Luo Luo tiba-tiba tersenyum penuh pengertian. Apa? Ye Xuan mengangkat alisnya. Kedua orang itu dikendalikan olehnya sebelumnya, dan tubuhnya juga dikumpulkan olehnya. Sekarang mereka masih berada di ruang devouring. Seharusnya karena mereka mirip. Sangat menyedihkan bahwa mereka disalahpahami. Tuan, saya akan kembali dulu. Luo Luo tersenyum dan pergi. Kemudian, Ye Xuan terus memurnikan keberuntungan naga di rumah dan meningkatkan kekuatan tubuh emas tertinggi. 3 hari kemudian. Tuan, saya telah memilih tim Anda. Suara Luo Luo muncul di benaknya. Baiklah. Ye Xuan di dalam rumah membuka matanya. Benar saja, Hu Jie datang beberapa saat kemudian. Tuan, tim kita telah dipilih dan kita akan melaksanakan misi. Kata Hu Jie. Baiklah, ayo berangkat. Ye Xuan mengangguk. Dalam misi ini, selain Luo Luo, ada 2 pendeta lainnya. Setiap pendeta memilih 2 tim kecil, jadi totalnya ada 6 tim. Luo Luo telah memilih tim Hu Jie sebelumnya, dan kemudian secara acak memilih tim yang kaptennya berada di tahap tengah alam tertinggi keempat. Ketika Ye Xuan mengikuti Hu Jie ke tempat pertemuan, dia menemukan bahwa sudah ada cukup banyak orang. Setiap tim memiliki 5 orang, totalnya 6 tim, ditambah 3 pendeta, tepatnya 33 orang. Ye Xuan melihat sekilas dan menemukan bahwa kedua pendeta itu, kecuali Luo Luo, keduanya berada di puncak alam tertinggi keempat, dan keduanya cukup muda. Sedangkan untuk 2 tim lainnya, para kaptennya hanya berada di tahap tengah alam tertinggi keempat. Namun, Ye Xuan mengunci pandangannya pada satu orang. Apakah itu dia? Ye Xuan mengangkat alisnya. Yang menarik perhatiannya adalah seorang pemuda dari klan rubah, yang merupakan orang yang memarahinya di lantai 5 paviliun bayangan terapung hari itu. Tidak hanya itu, salah satu pendeta juga pernah melihatnya sebelumnya, pria parubaya yang menyerahkan ruang bayangan terapung kepada Ye Xuan. Kebetulan sekali. Ye Xuan tidak bisa menahan diri untuk tidak mengerutkan sudut mulutnya. Pada saat ini, pemuda dari klan rubah juga memperhatikan Ye Xuan, matanya bersinar, dengan sedikit warna yang menyeramkan. Wah, aku tidak bisa melakukan apapun padamu di paviliun bayangan terapung hari itu. Karena kamu datang kepadaku. Jangan salahkan aku karena bersikap kejam. Ye Xuan membuatnya menunggu lebih dari 10 jam hari itu, dan dia harus membalas dendam. Ye Xuan juga berpikir demikian. Luo Luo, apakah pemuda dengan tahi lalat di lehernya di depanmu itu dari tim lain? Suara Ye Xuan terdengar di benak Luo Luo. Mendengar ini, Luo Luo juga tertegun sejenak, dan kemudian menjawab dengan diam, ya, apa yang terjadi dengan tuan muda? Anak ini memarahiku hari itu. Ye Xuan berkata. Luo Luo juga marah ketika mendengarnya, memarahi tuan muda. Dia akan segera mati. Luo Luo, jangan lakukan itu, aku akan melakukannya sendiri. Ye Xuan mengingatkan. Ada seorang master di paviliun bayangan terapung hari itu. Jika kamu membuat masalah di dalam, kamu mungkin akan mati dengan menyedihkan. Sekarang, pemuda dari klan rubah dipilih oleh Luo Luo, dan ini menyenangkan. Pada saat itu, Ye Xuan bertanya kepada Hu Jie tentang nama pria itu, yaitu Hu Dong. Namun, Hu Dong ini tampaknya memiliki latar belakang, ayahnya adalah seorang kapten dari 5 kesengsaraan tertinggi. Namun, bahkan jika Raja Surga memprovokasi Ye Xuan akan mengalahkannya. Meskipun belum waktunya, semua orang sudah di sini. Ayo pergi. Kata pria parubaya dari suku rubah. Pada saat itu, 33 orang dari mereka berangkat. Tuan, bagaimana Anda akan menghadapinya saat waktunya tiba? Luo Luo.
Mengikuti di belakang kedua pendeta itu dan berkomunikasi dengan Yesuan dalam benaknya. Bunuh dia. Kata Yesuan dalam benaknya, tetapi saat berikutnya dia berubah pikiran, lupakan saja, kendalikan saja dia secara langsung. Bagaimanapun, kita masih harus menyelidiki setengah dari kristal menawan. Ya. Luo Luo juga mengerti. Dia berpikir bahwa dia akan membantu Yesuan menciptakan peluang saat waktunya tiba. Kali ini, mereka melakukan perjalanan selama 3 hari dan kemudian tiba di kota Lianshan. Dikatakan bahwa beberapa dewa tertinggi 4 kesengsaraan dari suku Banteng Barbar telah muncul di sini. Cari secara terpisah dan pastikan untuk menangkap mereka hidup-hidup. Kata pria Parubaya dari suku Rubah. Bab 864, balas dendam atas sedikit saja keluhan. Ya. Yang lain menjawab. Kita ketemu di sini. Kita ketemu lagi nanti. Rubah setengah baya itu berkata kepada Luo Luo dan orang lain, lalu memimpin kedua tim di bawah komandonya untuk pergi. Orang lain juga memimpin timnya ke kota, dan akhirnya, giliran Luo Luo. Kalian berdua, ikuti aku ke kota dari barat. Kata Luo Luo kepada Hu Jie dan kapten lainnya. Ya. Hu Jie dan rubah muda itu menjawab. Meskipun rubah muda dan Luo Luo sama-sama berada di tahap tengah keempat dari yang tertinggi, Luo Luo adalah upeti kerajaan dan target pelatihan utama, jadi rubah muda itu tidak mampu menyinggung perasaannya dan hanya bisa menurut. Luo Luo memimpin kedua tim ke kota Lianshan dari barat, dan di sepanjang jalan, mereka menikmati perlakuan istimewa. Lihat, itu pengawal kerajaan. Wow, gadis itu kelihatannya baru berusia sekitar 15 tahun, dan dia benar-benar bisa memimpin tim pengawal kerajaan. Mungkinkah dia seorang putri dari keluarga kerajaan? Pasti begitu. Orang-orang dari klan rubah diam-diam mengagumi, dan tidak ada yang berani mengatakan sesuatu yang buruk, karena takut didengar. Bagaimanapun, bahkan penguasa kota Lianshan harus bersikap hormat ketika melihat pengawal kerajaan. Kalian berdua tim, anggota biasa akan menanyakan berita di kota, dan kalian berempat akan mengikutiku keluar kota untuk mencari, dan berkumpul di sini dalam waktu setengah hari. Kata Luo Luo. Ya. 6 anggota biasa segera menjawab dan bersiap untuk pergi. Tetapi pada saat ini, Luo Luo tiba-tiba berkata kepada seorang pria klan rubah di tahap awal tingkat tertinggi keempat, kamu, wakil kapten, juga harus pergi ke rumah penguasa kota untuk menanyakan. Ya. Pria klan rubah itu mengangguk, lalu pergi. Sekarang, hanya Luo Luo, Yesuan, Hu Jie dan Hu Dong yang tersisa. Kalian bertiga, ikuti aku keluar kota. Mata besar Luo Luo yang indah tiba-tiba berbalik, dan saat dia berbalik, dia memperlihatkan tatapan licik. Pada saat ini, Hu Dong tidak tahu bahwa dia telah jatuh ke dalam perangkap. Kemudian, Luo Luo membawa Yesuan dan 2 orang lainnya pergi. Ada banyak keluarga dan kota di luar kota Lianshan, jadi Hu Dong tidak meragukannya. Mereka melarikan diri sebentar dan kemudian menetap di pegunungan. Tuan Luo, apa yang harus kita lakukan sekarang? Hu Dong berjalan ke Luo Luo dan berbisik. Dia bukan orang tanpa latar belakang. Ayahnya adalah seorang kapten, jadi ketika dia melihat seorang gadis cantik seperti Luo Luo, dia secara alami ingin lebih dekat. Akan lebih baik jika dia bisa menikahinya di rumah. Yah, aku agak bosan. Biarkan aku melihatmu bertarung. Luo Luo tiba-tiba tersenyum licik. Bertarung. Hu Dong juga tercengang setelah mendengar ini, dan kemudian matanya memancarkan 2 sinar cahaya. Ini adalah kesempatan langka untuk menunjukkan kekuatannya kepada Luo Luo. Namun, ada masalah saat ini. Hu Jie dan Yesuan baru berada di tahap awal 4 kesengsaraan tertinggi. Alam mereka satu tingkat lebih rendah darinya. Bahkan jika mereka berdua melawan satu, dia masih memiliki keuntungan. Ya, kalian berdua bertarung. Luo Luo berkata sambil tersenyum. Ini. Hu Dong berpura-pura anggun dan berkata, tapi wilayahku lebih tinggi darinya, yang agak tidak adil. Tidak ada yang tidak adil, tidak ada keadilan di dunia ini. Luo Luo berkata dengan tidak sabar. Setelah Hu Dong mendengar ini, matanya kembali berkilat. Dia hanya ingin mencari kesempatan untuk menyerang Yesuan, tetapi dia tidak menyangka akan ada kesempatan bagus saat ini. Dia menatap Yesuan. Jika dia ingin bertarung, dia harus mendapatkan persetujuan Yesuan. Aku tidak keberatan. Yesuan tersenyum tipis, dan senyumnya sangat tidak senonoh. Hu Dong ini tidak tahu bahwa mereka telah berkolusi sejak lama. Sebenarnya, saat mereka memasuki pegunungan, Yesuan bisa saja menyerang Hu Dong ini,
Tetapi dia merasa itu tidak memuaskan, jadi dia ingin melumpuhkan pihak lain terlebih dahulu, lalu mengendalikannya dengan mata kontrol. Yang terpenting adalah pihak lain tidak tahu, jangan sebutkan betapa menyenangkannya perasaan itu. Baiklah, kalau begitu, maka aku akan menekan wilayahku ke tahap awal alam tertinggi keempat dan melawanmu. Hudong berteriak, tampak sangat murah hati. Namun, kata-kata dan tindakannya sangat tidak tertahankan di mata Ye Xuan dan dua orang lainnya, dan dia benar-benar seperti badut. Tidak, kamu tidak perlu menekan wilayahmu, itu tidak masalah. Ye Xuan menyeringai. Apa? Hudong mengangkat alisnya dan mendengus dingin, kamu benar-benar bodoh, kamu ingin menantangku. Bahkan jika kamu berada di puncak level keempat tertinggi, aku bisa bertarung. Ye Xuan tampak seperti dia tidak peduli, yang membuat Hudong sangat tidak senang. Dia menggertakkan giginya dan melirik Luo-Luo di dekatnya, dan menjawab, baiklah, karena kamu sangat tidak tahu terima kasih, ayolah. Begitu. Suara itu jatuh, hutan tiba-tiba menjadi sunyi. Mengapa kamu tidak bergerak? Ye Xuan menatap Hudong dan berkata dengan aneh. Kamu mencari kematian. Hudong sebenarnya telah menunggu Ye Xuan untuk mengambil tindakan, bagaimanapun juga, dia satu level lebih tinggi dari Ye Xuan, tetapi sekarang, dia tidak tahan. Tinju setinggi langit. Hudong mengenakan sepasang sarung tangan dari level senjata ilahi tertinggi tingkat rendah dan meninju Ye Xuan dengan ganas. 30% dari niat tinju. Hah! Ye Xuan sedikit terkejut, karena Hudong dan dia bertarung untuk ruang bayangan mengambang dari niat pedang hari itu, yang berarti bahwa yang terkuat dari Hudong seharusnya adalah niat pedang. Tanpa diduga, Hudong telah memahami 30% dari niat tinju, yang cukup langka. Beraninya kau memamerkan 30% dari niat tinju di hadapanku. Mata Ye Xuan berbinar, dan dia menebas dengan pedang. Itu adalah tebasan penghancur 100%, yang menyatu dengan 40% dari niat pedang. Engah. Bayangan tinju itu dengan mudah dipotong seperti sepotong tahu. Apa? Hudong terkejut. Dia berada di tahap tengah keempat dari alam tertinggi, dan dengan 30% dari niat tinju, dia memperkirakan itu sudah cukup untuk menghadapi Ye Xuan, tetapi dia tidak menyangka bahwa serangan itu dengan mudah dipatahkan oleh Ye Xuan. Namun yang tidak diduganya adalah kekuatan serangan ini bahkan lebih kuat dari serangan kekuatan penuhnya. Bang! Tebasan penghancur langsung menebas tubuh Hudong, dan dampak dahsyat itu langsung membuatnya terlempar. Ini tidak mungkin. Teriak Hudong sambil merasakan luka-lukanya. Dia telah memurnikan ratusan pil esensi darah hijau, dan tubuh emas tertingginya sangat kuat, tetapi dia terluka parah oleh pedang ini. Namun, saat berikutnya, dia merasakan sakit yang menyayat hati, begitu menyakitkan hingga dia meraung keras, dan suaranya bergema di seluruh pegunungan, mengejutkan burung dan binatang buas yang tak terhitung jumlahnya. Namun, yang lebih mengejutkannya belum terjadi. Tuan, Anda sangat kejam, bagaimana jika Anda tidak sengaja membunuhnya? Suara renyah terdengar di telinga Hudong. Saat ini, dia baru saja jatuh ke lantai. Namun, dia tidak bangun tepat waktu. Bukankah suara ini milik Luo-Luo? Tidak, guru, saya tahu batas kemampuan saya. Suara lain terdengar di telinganya. Hudong terkejut. Dia buru-buru memanjat meskipun rasa sakitnya parah dan melihatnya dengan ngeri. Oh, efek mata terbakar telah berlalu. Ayo lakukan lagi. Mata Ye Xuan membelalak. His. Hudong langsung berbaring di lantai lagi, meraung keras. Dia tidak tahu apa yang sedang terjadi. Bab 865 Lelang Luo-Luo. Bergabung dengan keluarga kerajaan pada usia 14 tahun, pada tahap awal alam tertinggi keempat, dan kemudian dengan cepat menerobos ke tahap tengah alam tertinggi keempat. Bakatnya tidak lebih buruk dari para pangeran, jadi dia segera menjadi komoditas panas dan dilatih oleh keluarga kerajaan. Tetapi gadis surga seperti itu benar-benar memanggil seorang wakil kapten pengawal kekaisaran dengan sebutan kapten, yang benar-benar membuatnya takut. Lupakan saja, sayang sekali membunuhmu, mata kendali. Ye Xuan menatap penampilan Hudong yang menyakitkan dan melotot lagi. Ding, kendali berhasil. Sistem itu meminta. Pada saat itu, Ye Xuan menghilangkan efek mata yang terbakar pada Hudong. Bagaimanapun, Hudong telah ditundukkan olehnya dan telah menjadi pelayannya. Bertemu Tuan. Kata Hudong dengan menggigil. Dua mata yang terbakar tadi hampir membakar jiwanya, dan kekuatan tempurnya turun setidaknya 60%. Bagus sekali, berikan aku cincin Qian Kun. Ye Xuan mengangguk dan berkata.
Hudong segera menyerahkan cincin Qiankun kepada Ye Xuan, lalu Ye Xuan langsung mengosongkan cincin Qiankun miliknya. Masih ada 50 pil esensi darah hijau, Luo Luo akan memberikannya kepadamu. Ye Xuan melemparkan beberapa botol giok. Oh, hebat sekali memiliki latar belakang. Aku hanya mendapat 30 pil esensi darah hijau untuk misi ini. Hidung Luo Luo berkerut, tampak sangat tidak senang, tetapi ekspresi ini menghilang dalam sekejap mata. Sial, aku hanya mendapat 5 pil esensi darah hijau. Ye Xuan memutar matanya. Namun, pil esensi darah hijau ini sangat berharga bagi para bisman, tetapi tidak berguna baginya, jadi semua pil esensi darah hijau diberikan kepada Luo Luo. Ada cukup banyak barang, tetapi ini bukan semua kekayaanmu, kan? Ye Xuan menoleh dan bertanya. Masih cukup banyak. Hudong menjawab dengan jujur. Baiklah, berikan semuanya kepadaku setelah kita kembali. Ye Xuan mengangguk tanpa suara, dalam suasana hati yang baik. Ayah Hudong adalah kapten dari 5 kesengsaraan tertinggi, jadi Hudong tentu saja tidak akan miskin. Baiklah, Luo Luo, bawa mereka berdua kembali, aku harus pergi ke suatu tempat. Ye Xuan berkata kepada Luo Luo dalam benaknya. Kemana kau pergi, Tuan Muda? Luo Luo bertanya. Aku juga memanggil klonku ke sini, aku akan bergabung dengannya. Ye Xuan menjawab. Bergabung. Luo Luo mendengar ini, matanya membelalak, berseru, aku juga ingin melihatnya. Ye Xuan dikalahkan olehnya, itu hanya orang yang sama yang bergabung, bukan pria dan wanita yang bergabung, apa yang kau lihat, mereka berdua telah dibunuh oleh kami, kau hanya berpura-pura mencari. Baiklah, baiklah. Luo Luo menjawab. Pada saat itu, Ye Xuan langsung pergi, sedangkan untuk 2 pelayan Hu Jie dan Hudong, mereka mematuhi Luo Luo. Sebenarnya, tidak perlu khawatir tentang benua timur, orang kuat misterius Tian Jue Laoxian telah menutupi seluruh benua timur, dan orang luar tidak dapat masuk. Selain itu, sudah ada banyak yang tertinggi di kota Lianyun, jadi tidak perlu khawatir. Oleh karena itu, Ye Xuan memanggil klonnya ke sini, kali ini dia ingin melakukan 2 hal sekaligus, dan membiarkan klon tersebut juga mengumpulkan bahan-bahan alam dan harta karun. Karena ruang menelan dibagi, efisiensinya sangat tinggi. Ye Xuan membutuhkan waktu 3 hari, dan akhirnya dia melihat klonnya. Pada saat itu, dia bergabung dengan klonnya, dan ranah, niat pedang, seni bela diri, del. Dari klon tersebut langsung diperbarui ke level aslinya. Pada awal tahap keempat tertinggi, 40% dari niat pedang, ditambah berbagai garis keturunan, Ye Xuan memiliki kekuatan tempur yang menyaingi puncak tahap keempat tertinggi. Ada tempat berbahaya di dekatnya. Bahkan jika tahap kelima tertinggi masuk, dia mungkin tidak akan keluar hidup-hidup. Oleh karena itu, Ye Xuan langsung membiarkan klon tersebut masuk untuk pelatihan, dan bergabung untuk memperbarui kekuatan kapanpun dia punya waktu. Setelah itu, Ye Xuan langsung kembali ke ibu kota kekaisaran. Dalam beberapa hari terakhir, Luo Luo telah melaporkan kemajuan dari waktu ke waktu. Perjalanan mereka bukannya tanpa hasil. Mereka menangkap 3 manusia tingkat keempat tertinggi dan 3 orang tingkat keempat tertinggi dari suku Banteng Barbar. Namun, ke-6 orang ini bukanlah orang-orang yang memasuki alam rahasia Putri Rubah hari itu. Di bawah pesona pria parubaya dari suku Rubah, kata-kata mereka masih dapat dipercaya. Dalam keputusasaan, Luo Luo kembali ke ibu kota kekaisaran terlebih dahulu. Pada saat ini, Ye Xuan bergegas ke ibu kota kekaisaran. Beberapa hari kemudian, dia kembali ke ibu kota kekaisaran dan kemudian kembali ke kota kekaisaran. Hudong, berikan aku semua barangnya. Ye Xuan secara langsung mengendalikan Hudong dan mengambil semua kekayaannya. Bagaimanapun, dia hanyalah seorang pelayan, dan dia tidak berani menentang perintah Ye Xuan. Hudong memiliki seorang ayah yang merupakan 5 kesengsaraan tertinggi, jadi dia secara alami tidak miskin. Total kekayaan Hudong tidak sedikit, tetapi itu tidak cukup bagi Ye Xuan untuk menerobos ke tahap menengah keempat tertinggi. Wow, sebenarnya ada 300 pil esensi darah hijau. Ye Xuan juga terkejut. Namun, dia tidak memberikan 300 pil esensi darah hijau ini kepada Luo Luo. Di alam rahasia Putri Rubah, ada resep pil esensi darah hijau di cincin Qiankun yang sama dengan 100 pil esensi darah hijau. Selama aku mengumpulkan semua bahannya, aku bisa memurnikannya tanpa batas. Ye Xuan berpikir dalam hati. Di masa yang sangat awal, dia perlu menempa dan memurnikan senjata, ramuan, del. Sendiri. Sekarang dengan resep pil esensi darah hijau, dia bisa menghasilkan uang.
Pada saat itu, dia menelepon Luo Luo dan langsung meninggalkan kota kekaisaran. Dia akan menukar 300 pil esensi darah hijau ini dengan bahan untuk memurnikan pil esensi darah hijau. Awalnya, dia bisa melakukannya sendiri, tetapi Luo Luo adalah seorang pelayan kerajaan, jadi mungkin akan ada diskon. Tuan, Anda juga bisa memurnikan pil. Luo Luo memegang lengan Ye Xuan dan bertanya dalam benaknya. Benar, selama ada bahan, tidak akan menjadi masalah bagi Anda untuk menerobos ke 6 kesengsaraan tertinggi. Ye Xuan berkata dengan sangat bangga. Tak lama kemudian, mereka berdua tiba di balai lelang terbesar di ibu kota kekaisaran. Meskipun pemilik balai lelang ini bukan dari keluarga kerajaan, semua orang berspekulasi bahwa latar belakangnya pastilah keluarga kerajaan, kalau tidak, bagaimana mungkin dia bisa menjadi yang terbesar di ibu kota kekaisaran? Tuan-tuan, apa yang Anda butuhkan? Seorang pelayan dari balai lelang segera datang. Beli beberapa barang dan pesan pil esensi darah hijau. Ye Xuan menjawab dengan ringan. Apa, pil esensi darah hijau? Mata pelayan itu terbelalak saat mendengarnya. Pil esensi darah hijau, ini adalah persediaan khusus untuk keluarga kerajaan, hanya keluarga kerajaan yang dapat memurnikannya. Umumnya, mereka yang datang untuk membeli pil esensi darah hijau adalah penguasa keluarga kerajaan. Ketika Ye Xuan pergi menjalankan misi sebelumnya, hadiahnya adalah 5 pil esensi darah hijau, dan tidak ada hadiah lain. Oleh karena itu, keluarga kerajaan mengizinkan semua orang untuk menjual pil esensi darah hijau. Tuan-tuan, silakan masuk. Pelayan itu segera membawa Ye Xuan dan Luo Luo ke sebuah ruangan pribadi. Penjual pil esensi darah hijau tidak selevel dengan pelayan, jadi dia meminta seorang pengawas untuk datang. Tuan-tuan, berapa banyak pil esensi darah hijau yang Anda inginkan? Pengawas lelang di level 4 kesengsaraan tertinggi bertanya dengan hormat. 300. Ye Xuan menjawab langsung, lalu mengeluarkan cincin Qiankun dan menyerahkannya. Setelah mendengar angka ini, hati manajer rumah lelang juga berkedut.